kita mengambil tema integrasi gerakan PMII dalam hegemoni oligarki, yang mana tema kali ini sudah sangat relevan menghadapi tantangan-tantangan era modernisasi. Seperti halnya oligarki yang kita bingkai pada malam ini, bahwasanya banyak antek-antek asing yang sudah masuk ke Indonesia. Dari situlah kita mempunyai inisiasi bahwasanya antek asing ini mampu menghegemoni masyarakat yang ada di Indonesia, khususnya masyarakat pinggiran kota seperti itu. Padahal masyarakat sendiri tidak mau tahu apa itu oligarki, apa itu hubungannya antek asing masuk ke Indonesia seperti itu. Dari situ sangat jelas bahwasanya gerakan-gerakan pemuda maupun gerakan mahasiswa, khususnya PMII secara keseluruhan, harus mampu menghadapi tantangan-tantangan yang mana sudah sangat mencederai masyarakat seperti itu. Benar apa yang dikatakan oleh Gus Dur, bahwasanya memang saya sudah tidak bisa melihat, akan tapi hati saya menangis ketika melihat ketidakadilan di Indonesia ini merata. Itu sangat jelas bahwasanya Indonesia hari ini sudah menerapkan ketidakadilan itu sendiri terhadap masyarakatnya. Seperti itu. Maka dari itu kita selaku pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta, harus mampu untuk melawan tantangan-tantangan yang sudah ditetapkan oleh negara. Seperti halnya sekarang yang lebih gencar urusan Omnibus Law. Oleh sebab itu kita selaku mahasiswa jangan hanya diam ataupun mampu punya gagasan tapi tidak bisa untuk mengimplementasikan bahwasanya negara hari ini sudah tidak baik-baik saja seperti itu kan. Maka dari itu kita sebagai intelektual muda yang sifatnya akademisi jangan suka-suka untuk berhimpun, karena menurut asumsi kami, himpunan itu akan menjadi mitos ketika tidak digerakkan. Yang artinya kita selaku generasi muda yang sifatnya itu akademisi harus mampu untuk mengimplementasikan apa yang selama ini kita sudah himpun, entah itu dalam kajian kenegaraan ataupun keislaman seperti itu. Mungkin seperti itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang kedua, sambutan yang disampaikan oleh Ketua 2 Cabang PMI DIY bagian eksternal. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Rifai yang sudah memberikan waktu kepada saya. Pertama-tama yang saya hormati kepada Ketua Cabang PMI DIY, sahabat Danji Sahara, yang saya tandingi Gus Roy Murtanto selaku pemateri pada malam hari ini, dan kepada seluruh hadirin yang pada malam hari ini kita bertemu secara virtual dalam agenda diskusi oligarki ya. Di sini kenapa kok kami dalam diskusi pada malam hari ini, kenapa kami mengambil tema integrasi gerakan PMII melawan hegemoni oligarki, ini sebenarnya juga tidak lepas dari diskusi teman-teman PMII hari ini yang
yang merasakan bagaimana gerakan-gerakan oligarki berimbas terhadap tatanan masyarakat pada hari ini. Bahkan negara yang seharusnya menjadi pelindung untuk masyarakat hari ini berselingkuh dengan oligarki untuk menciptakan hukum-hukum yang tidak pro dengan kesejahteraan rakyat. Nah, maka dari itu kami dari PMII DIY berinisiatif untuk membuat diskusi oligarki bersama Gus Roy yang memang hari ini fokus ya di wilayah itu. Harapannya memang nanti Gus Roy selaku pemateri pada malam hari ini mampu memberikan wawasan dan juga memberikan input-input pengetahuan baru untuk kami, dan harapannya nanti memang ada integrasi secara nyata dari kader-kader PMII. Gerakan-gerakan yang dilakukan oleh kader-kader PMII mampu memberikan kontribusi nyata lah terhadap gerakan kemasyarakatan. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat berdiskusi kita bersama ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Moderator. Ya, terima kasih atas waktu yang disampaikan oleh ketua cabang PMII DIY bagian eksternal. Kita lanjut ke sesi yang kedua, pembacaan kurikulum vitae. Saya bacakan yang nama pemateri kali ini Gus Roy Murtado, tempat tanggal lahir Jombang, tanggal 9 September 1983. Riwayat pendidikan, yang pertama pesantren Tebu Ireng Jombang, yang kedua pesantren Al Munawwir Krapyak Yogyakarta, terus yang ketiga Sekolah Tinggi Filsafat di Katat Yogyakarta. Pekerjaan peneliti agraria di Sanokyo Institut Bogor. Yang kedua mengajar di pesantren Miskat Al Anwar Bogor. Riwayat organisasi, redaktur indoprogress.com dan editator islambergerak.com. Yang ketiga, mungkin diskusi pada malam kali ini langsung disampaikan oleh pemateri. Itu waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabat semuanya, terutama teman-teman sahabat-sahabat PMII Yogyakarta. Suara saya terdengar ya? Karena di sini hujan, saya mohon maaf kalau kurang terdengar. Sejak sore tadi di rumah saya, di sekitar saya hujan terus. Nah, seperti yang saya baca dari undangan teman-teman, kita diskusi soal gerakan pertama di lingkungan PMII dan kaitannya dengan gerakan secara umum dan bagaimana respon kita, teman-teman santri, teman-teman PMII terhadap dinamika politik nasional yang hari-hari ini menjadi perhatian kita semua, terutama kawan-kawan muda di Indonesia. Saya ingin mulai dulu dari apa yang sudah banyak disinggung oleh banyak orang, banyak dikutip, banyak dibicarakan, dan tadi sudah menjadi tema utama juga tentang oligarki. Oligarki itu secara umum sebenarnya bisa dipahami sebagai perilaku atau tindakan atau kegiatan menguasai dan mengendalikan konsentrasi sumber daya ekonomi yang digunakan, yang dipakai untuk kepentingan kelompok tertentu oleh golongan tertentu, dan itu adalah para pemodal. Biasanya memang para pemilik modal ini selain melakukan akumulasi modal melalui usaha-usaha mereka, karena menguasai hampir semua proses dalam produksi ekonomi,
mereka juga karena menguasai modal, mereka juga seringkali terlibat di dalam agenda-agenda politik, baik di tingkat lokal maupun nasional. Teman-teman bisa melihat misalnya hampir semua pesta yang disebut dengan pesta demokrasi, baik di daerah, baik itu di tingkat di level terendah di desa, di kabupaten, sampai provinsi dan negara, hampir semuanya itu melingkar-lingkar di lingkaran elit saja. Bahkan saya pernah bikin investigasi kecil-kecilan dengan teman-teman, sebagian besar orang yang menikmati dana desa, kucuran dana yang masuk ke desa itu sebagian besar adalah masih melingkar di elit-elit desa. Demikian juga dengan relasi ekonomi dan politik dalam konteks nasional, dalam skala yang lebih besar, itu juga melingkar di segelintir orang saja. Bahkan yang menarik dari hasil temuan teman-teman FRI, Fraksi Rakyat Indonesia, kebetulan saya dan FNKSDA, teman-teman FNKSDA menjadi bagian dari aliansi FRI, Fraksi Rakyat Indonesia, dengan Koalisi Bersihkan Indonesia beberapa waktu yang lalu sudah merilis satu hasil investigasi. Sebenarnya ini tidak berdiri sendiri, ini kajian yang sudah lama sekali yang dilakukan oleh berbagai macam aliansi, baik teman-teman NGO, teman-teman di tapak, di lokasi-lokasi atau situs konflik sosial ekologis di banyak tempat di Indonesia. Dan salah satu hasilnya, puncaknya saya kira ini klimaks ya, meskipun nanti juga masih akan banyak temuan lagi, yakni membongkar kepentingan atau agenda di balik dirumuskannya dan ditetapkannya undang-undang baru bernama Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja melalui skema Omnibus Law. Jadi hasil temuan di Fraksi Rakyat Indonesia dan Koalisi Bersihkan Indonesia itu setidaknya ada 9 para bohir di sektor ekstraktif, terutama tambang batu bara yang punya kepentingan besar dan diuntungkan dari semua proses perundangan yang sedang berlangsung dan kita tolak bersama. Mereka ini punya perusahaan tambang, punya bisnis media, punya partai, menduduki posisi strategis dalam pemerintahan Jokowi. Mereka terlibat aktif dalam kampanye pemenangan Jokowi Ma'ruf Amin. Itu artinya semakin eksplisit. Saya sendiri membacanya sebagai perang kelas. Ini babak baru perang kelas. Kalau kita baca melalui perspektif ekonomi politiknya Richard Robinson, kawan-kawan bisa membaca Richard Robinson sama Fendi Hadis ya, buku-buku mereka. Wataknya nggak berubah. Rezim ini wataknya menurut saya dan menurut kajian-kajian ekonomi politik ya, sebenarnya sejak zaman Orde Baru memang Indonesia menjadi salah satu kawasan pionir kebijakan neoliberal selain Amerika Latin. Kita tahu Indonesia mengalami situasi yang sulit. Mungkin teman-teman belum lahir, saya sendiri waktu itu masih anak-anak, masih remaja. Saya remaja waktu itu di Jogja. Ketika Soeharto digulingkan, saya masih santri di Jogja. Tapi saya menyaksikan secara langsung bagaimana anak-anak muda waktu itu, kalangan terpelajar, masyarakat sipil, rakyat, petani, buruh bersatu untuk menggulingkan pemerintahan otoriter selama 3 dekade, pemerintahan yang sangat brutal selama 3 dekade, dan menjadi bagian penting dari kebijakan neoliberal. Nah, kalau kita cek dari sana, sejak tahun 67 itu diterbitkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing, menggantikan Undang-Undang Pokok Agraria, UUPA, warisan kebijakan progresif pemerintahan populistiknya Bung Karno itu tidak dipetieskan ya, tidak dibatalkan memang, tapi dipetieskan, nggak dipakai, terus diganti dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing. Berlangsung sampai Orde Baru, ada jeda sedikit sebenarnya di era Gus Dur. Ada harapan bagaimana cita-cita reformasi itu
bisa diwujudkan melalui agenda pemerintahan Gus Dur, penanganan soal konflik-konflik agraria, penanganan soal konflik HAM, pelanggaran HAM di Aceh, di Papua. Gus Dur menawarkan pendekatan kemanusiaan dan demokrasi, meskipun itu belum maksimal bagi proses perdamaian di Papua, tapi itu sebuah pencapaian terbaik dalam sejarah pemerintahan Indonesia modern. Nah, sayangnya setelah itu agenda-agenda itu gagal. Gus Dur buru-buru dijatuhkan melalui skandal politik yang kawan-kawan sudah membaca semuanya, karena ada teman muda di lingkaran NU juga yang telah menerbitkan itu, bagaimana proses Gus Dur dijatuhkan ya, masuk di eranya Megawati dan sampai sekarang. Di era Megawati itu privatisasi udah mulai besar-besaran, meskipun jargonnya jargon populistik, menjual nama besar Bung Karno dalam setiap pemilu. PDIP banyak mendulang simpati masyarakat karena dianggap sebagai satu partai yang dizalimi oleh Orde Baru. Jadi menjual drama dizalimi ini mirip-mirip dengan yang dilakukan oleh teman-teman atau kelompok Islam populis atau Islam kanan ya. Ulama dizalimi atau dikriminalisasi dan lain sebagainya. Nah, itu mendulang suara yang besar dengan jargon populis, membela wong cilik, rumahnya orang kecil, partainya kaum papa dan lain sebagainya, tapi banyak melakukan privatisasi. Habis itu dilanjutkan oleh SBY. SBY ini bisa disebut sebagai turning point ya dalam melihat kebijakan di era Jokowi. Saya terutama dan kawan-kawan di kantor saya bekerja dan juga jaringan di FNKSDA itu melihat, saya kira pemerintahan, kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi itu mendapatkan success story-nya justru dari pemerintahan SBY. Jadi mendapatkan legitimasi yuridis, politis dari pemerintahan SBY. Kalau itu tidak ada MP3EI, nanti teman-teman bisa membaca ya tentang MP3EI. Waktu itu saya juga Institute bikin riset yang cukup bagus, riset kolaborasi dengan banyak jaringan teman-teman peneliti. MP3I proyeknya SBY yang mengkapling Indonesia dalam beberapa bagian. Jadi Indonesia dibagi dalam beberapa zona. Jawa itu masuk dalam bagian jasa, masuk dalam jasa. Teman-teman memplesetkan itu. Nah, membuat riset judulnya MP3I juga menjadi Master Plan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial Ekologis Indonesia. Jadi proyek ambisiusnya SBY itu justru mempercepat dan memperluas krisis sosial ekologis yang terjadi di Indonesia. Krisis sosial ekologis itu dibayangkan sebagai saling mengandaikan. Kerusakan lingkungan yang terjadi itu juga memicu konflik horizontal dan vertikal. Kenapa horizontal dan vertikal? Sebenarnya ini konflik vertikal, konflik kelas antara masyarakat adat yang mengelola tanahnya secara berkelanjutan dengan para pemodal yang menguasai lahan mereka. Tapi kadang juga konflik vertikal ini antara aparatur negara, pemilik modal, terus para bandar di tingkat lokal, elit-elit lokal, dan masyarakat miskin, kaum marginal, itu juga sering melahirkan krisis ini sosial horizontal karena mereka sering diadu antar elemen masyarakat. Ini terjadi di beberapa wilayah KSPN ya, kawasan yang dibangun, yang diproyeksikan oleh Jokowi menjadi 10 Bali baru yang sekarang kabarnya hanya 5 Bali baru. Nah, dari situ saya ingin mulai bahwa lingkaran bisnis dan politik ini nyaris kafah hari ini, nyaris nggak bisa dihindari di Indonesia seperti kita saksikan. Kalau anak saya itu dulu sama teman-temannya di SD, tapi anak saya enggak terlalu hafal, tapi teman-temannya dia cerita bahwa teman-temannya itu lebih hafal lagu Perindo ketimbang lagu Indonesia Raya misalnya, atau lebih terngiang-ngiang di kepala mereka lagu Perindo ketimbang lagu-lagu nasional.
Ya wajar saja karena memang yang punya media adalah politisi, gitu. Bohir besar yang juga bikin kendaraan politik untuk bisa mengintervensi dan mengadvokasi kebijakan. Nah, itu yang belum kita lakukan. Artinya apa? Konsolidasi itu sudah berlangsung panjang, meskipun orang-orangnya baru, tapi mereka mewarisi watak yang sama dengan rezim Orde Baru. Jadi rezim Orde Baru ini melalui pemerintah Jokowi reborn, atau dilahirkan kembali. Ia hadir dalam masa lalu itu hadir dengan wajah yang baru. Jadi tetap masa lalu sebenarnya, wataknya, agendanya, dinamika ekonomi politiknya mirip-mirip saja, cuman orang-orangnya yang berbeda, aktor-aktornya berbeda, mereka yang mewarisi agenda kepentingan Orde Baru. Mentalnya sama, mental bapaisme. Seperti kemarin teman-teman mungkin sudah lihat di diskusinya Mata Najwa ya, Najwa Shihab itu ada perwakilan pemerintah yang mengatakan ya kalau hoax ya hoax ya, gitu, itu mental bapaisme itu. Salah bener kalian harus nurut kepada bapak gitu. Ini undang-undang yang seolah-olah mendapatkan legitimasi oleh beberapa hal. Satu, terjadinya krisis ekonomi global. Banyak negara ekonomi kuat yang menyatakan dirinya resesi. Nggak tumbuh perekonomiannya oleh berbagai macam hal, terutama dihantam oleh COVID-19. Terus kemudian ledakan penduduk usia produktif, anak-anak muda sedemikian banyak, terus kemudian lapangan pekerjaan sedikit. Jadi pemerintah mengandaikan dirinya menjadi juru selamat. Karena itu bikinlah undang-undang sapu jagat. Apakah begitu? Nyatanya nggak begitu. Mungkin nanti kita sambung melalui diskusi ya. Tapi di awal saya mau menyampaikan bahwa oligarki itu adalah relasi atau hubungan ekonomi dan politik pada level nasional, lokal, provinsi, dan pada level desa ya. Polanya sama, agendanya sama, targetnya sama, punya kepentingan yang sama untuk mengakumulasi modal sebesar-besarnya. Bahkan mereka membangun siasat, menciptakan undang-undang yang bisa mengamankan seluruh kepentingan mereka. Tadi di awal saya sebut bagaimana teman-teman meluncurkan hasil investigasi judulnya Omnibus Law Kitab Oligarki. Ada 9 orang, teman-teman bisa cek. Yang aneh lagi misalnya, yang menjadi orang penting dalam perumusan Omnibus Law yang ngatur semuanya itu justru Kadin, namanya Rosan ya. Rosan Perkasa Ruslani, ini orang penting ini di Omnibus Law. Dan banyak yang lainnya, saya nggak bisa nyebut satu-satu, nanti bisa di-download PDF-nya. Tapi yang jelas undang-undang ini meringkus banyak undang-undang, tujuannya untuk melakukan percepatan investasi, karena itu ia berfungsi sebagai dasar regulasi yang menjadi karpet merah bagi kepentingan pemodal besar di Indonesia. Misalnya pasal-pasal yang terkait sumber daya alam ya, pemberian insentif royalti 0% bagi perusahaan tambang minerba yang melakukan hilirisasi dan peningkatan nilai tambah. Terus yang lainnya pasal pemanfaatan ruang laut untuk industri batu bara. Ada juga pasal pemutihan kejahatan kehutanan atau tambang di dalam hutan. Kita bisa membayangkan belum ada Omnibus Law saja krisis itu terjadi di mana-mana, konflik itu terjadi di mana-mana. Bagaimana dengan Omnibus Law akan semakin parah. Di Yogyakarta dekat teman-teman itu melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan pembangunan, masyarakat bisa sewaktu-waktu digusur.
masyarakat bisa seenaknya diusir dari tanahnya, dari lahan garapannya, melalui sistem konsinyasi. Meskipun Anda nggak mau menjual, kalau itu dianggap untuk kepentingan umum, harus siap hengkang. Nah, itu tidak hanya terjadi di Kulon Progo, tapi hampir merata di hampir semua wilayah di Indonesia. Artinya konsolidasi itu sudah nyaris total, bahkan tidak hanya mengarus utamakan wacana kepentingan mereka, tapi sudah membuat undang-undang, membuat regulasi yang sangat jahat, yang oleh hampir sebagian besar masyarakat sipil ditolak, PBNU marah, Muhammadiyah mengutuk, mengecam, gerakan anak-anak muda sampai turun ke jalan berlapis-lapis, dan terakhir kemarin tanggal 10. Mereka sudah melakukan konsolidasi, tapi apakah sebanding dengan niatan kita untuk melakukan konsolidasi? Apakah sebanding dengan agenda-agenda yang sudah kita bangun di level bawah? Bagaimana kelompok masyarakat sipil itu tidak berbicara lagi pada sektor-sektor tertentu, tapi melihatnya secara holistik dalam perspektif kelas dan perjuangan kelas. Tadi saya singgung kalau saya melihat bahwa Omnibus Law ini ya babak baru perang kelas di Indonesia. Jadi apa yang dikatakan Marx itu terkonfirmasi, Marx was right, Marx itu benar. Dan Engels ya dalam manifesto komunis dia mengatakan bahwa selama negara ini negara kelas, maka aparatur negara itu ya menjadi bagian dari kepentingan kelas tertentu, kelas pemodal. Nah, apakah itu cita-cita dari para pendiri bangsa? Saya pikir tidak. Bung Karno dan para pejuang waktu itu, mereka adalah kaum nasionalis progresif. Bung Karno itu nasionalis progresif ya. Agenda politiknya populistik, kepentingannya untuk rakyat, apa yang dilakukan adalah bagian dari amanat penderitaan rakyat. Kiai Hasyim waktu mempertahankan negara yang baru diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta, itu juga tentu saja agendanya adalah untuk kepentingan umat, untuk kepentingan rakyat. Anak-anak muda progresif Partai Komunis Indonesia waktu itu juga bertempur habis-habisan, bahkan anak-anak muda yang ada di Menteng waktu itu, kelompok Menteng yang sangat terkenal sebagai markasnya kaum pemuda revolusioner itu juga tentu saja tidak membayangkan Indonesia seperti ini. Nah, PR kita saya kira terutama teman-teman PMII mesti memetakan minna wa minhum gitu. Kalau selama ini itu minna wa minhumnya itu dalam kategori hubungan-hubungan kebudayaan, keagamaan, identitas, itu mesti diperluas lagi, bahkan diletakkan di dalam hubungan penghisap dan yang menghisap, hubungan pemilik modal dan yang dikuasai atau sumber daya alamnya dirampas. Kenapa begitu? Karena identitas ke-NU-an yang teman-teman PMI hayati itu tidak akan hancur, tidak hanya diancam oleh kelompok yang disebut dengan Islam intoleran, Islam radikal, Islam garis keras, Islam transnasional, apapun, whatever is that itu. Apapun nama yang dipakai untuk menyebut atau mengidentifikasi mereka, sebenarnya kita nggak hanya diancam oleh itu, tapi yang paling nyata dan yang paling besar menurut saya, ini mungkin subjektif, tapi saya berangkat dari sebuah analisis kelas tentu saja, identitas kita ini diancam oleh penetrasi modal di desa dan hegemoni negara. Negara dalam hal ini adalah wajah dari kepentingan oligark. Kenapa begitu? Ketika investasi masuk di daerah di Kulon Progo misalnya, saya beberapa kali ke Kulon Progo waktu rame-rame perampasan tanah. Saya biasanya malam-malam sana senyap, sempat kami bikin mujahadah bareng dengan Ustadz Sofyan waktu itu. Sorenya saya lihat makam-makam itu digusur semua di sana itu. Nah, NU itu kan ciri dari masyarakat agraris.
keguyuban, kegotong royongan. Mereka tahlilan, baca barzanji, baca tiba, ngaji kitab, mulai yang paling dasar sampai tinggi di kampung-kampung. Mereka biasa hidup komunal gitu, bersama, gotong royong. Bikin sesuatu secara bersama-sama, bikin agenda bersama-sama. Itu akan tergerus ketika ada penetrasi modal di desa. Mereka yang sebelumnya adalah masyarakat tani, yang mengerjakan lahan tanahnya, garapannya itu secara subsistensi, digusur, akhirnya mereka yang biasa sore Thailand nggak bisa karena harus ditransformasi menjadi kelas pekerja industrial. Mereka harus kerja di pabrik itu shiftnya sampai 3 kali. Jadi waktunya istighosah pasti bubar itu. Istighosah sore, ada yang kerja shift sore, nggak bisa itu. Dan lama-lama hubungan-hubungan tradisional itu seperti yang dikatakan Manikom, justru manifesto komunis itu banyak membela adat kita, membela kultur ke-NU-an kita gitu. Menurut saya ya, ini boleh dituding apa enggak, tapi saya bisa mempertanggungjawabkan secara teoritis bahwa pembacaan saya begitu. Hubungan-hubungan personal, hubungan-hubungan kultural, hubungan-hubungan suci itu dicerabut dengan adanya perampasan tanah dan mentransformasi masyarakat agraris itu menjadi kelas pekerja industrial. Nah, kalau mereka tidak terserap dan kerja-kerja formal, maka mereka akan menjadi cadangan buruh murah yang itu menjatuhkan daya tawar buruh dengan pemilik modal. Kalau kamu nggak mau kerja di sini, nggak ada masalah. Masih banyak pemuda-pemuda, anak-anak PMII yang baru lulus kuliah yang butuh pekerjaan. Jadi kamu bisa saya tendang gitu, saya bisa ngambil tuh anak muda yang masih ngantri ingin mendapatkan pekerjaan. Nah, di Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini saya masih tetap suka pakai istilah Cipta Lapangan Kerja ya, Undang-Undang Cilaka ini. Kalau sebelumnya di sektor ketenagakerjaan itu memberikan jaminan pekerjaan dalam bentuk upah ya, upah minimum, sekarang dibalik oleh Omnibus Law menjadi upah minimum. Jadi bukan upah minimum tapi upah maksimum. Kita nggak bisa lagi tuh minta menuntut kenaikan upah ya, maksimum segitu-segitu aja. Kalau nggak mau ya sudah, kamu cabut, bisa diganti orang lain. Nah, itu yang disebut dengan Cipta Lapangan Kerja. Tentu saja itu tidak keliru karena memberikan lapangan pekerjaan bagi para pemilik modal dan menghisap rakyat sebesar-besarnya. Baik kelas pekerja di perkotaan maupun masyarakat adat dan masyarakat tani yang sebagian besar penduduk Indonesia. Nah, konsolidasi, saya mau masuk ke bagian selanjutnya, bagian 2, soal konsolidasi, agenda programatik. Saya sebenarnya senang karena gerakan hari ini tidak lagi naga-naganya ya, auranya itu tidak lagi membawa benderanya sendiri-sendiri, nggak bawa PMII, HMI, GMNI, Gemini gitu, atau anak-anak yang ikut di FNKSDA, Kristen Hijau, buruh, nelayan, banyak sektor, banyak kelompok, enggak, tapi mereka bergerak melalui aliansi-aliansi. Menurut saya ini investasi penting bagi agenda yang lebih besar, imajinasi dan praktek politik yang lebih besar, membangun blok politik progresif dengan niatan dan tujuan mulia menciptakan alat politik atau kendaraan politik. Apakah itu satu-satunya? Tentu saja tidak. Gitu. Tapi sampai sejauh ini tesisnya untuk mengintervensi kebijakan, mengadvokasi kebijakan harus melalui apa? Melalui kendaraan politik. Selama itu tidak terjadi, kita masih mengglorifikasi perjuangan moral, cair, wataknya cair, tidak terikat, tidak terpimpin, tidak ada agenda programatik yang bisa dikerjakan, dieksekusi. Saya kira kita akan begini-begini saja gitu. Akan mengulangi cerita-cerita sebelumnya. Nah, kita punya
punya pijakan ya. Dengan apa? Dengan sekarang ini organisasi-organisasi ini kan nggak tampil sendiri-sendiri, tapi bangun aliansi. Di Jawa Timur ada Getol, di Jogja ada ARB ya, bukan Abu Rizal Bakri ya, tapi Aliansi Rakyat Bergerak gitu. Nah itu satu gejala bagus, itu tendensi yang bagus, tendensi baik, investasi bagi upaya memajukan gerakan ini ke tingkat yang lebih maju, lebih terukur, lebih terencana, programatik, dan punya cita-cita politik yang lebih berani. Gitu. Saya mau mengilustrasikan begini ya, di tengah gonjang-ganjing yang sedang terjadi ini kan seperti kita ini orang naik perahu gitu ya, naik perahu di tengah badai, menghadapi gelombang besar, tapi kita belum punya arah yang sama, belum punya komando yang sama gitu. Dan kita mau merebut perahu tersebut gitu. Perahu tadi dikuasai oleh oligark, oleh orang-orang yang merampas perahu bersama kita tadi itu. Tapi orang-orang di dalam tadi itu belum punya agenda yang sama gitu. Di tengah gelombang besar tadi itu, di tengah penguasaan yang besar tadi, belum punya agenda yang terencana untuk melakukan intervensi. Namun dengan aliansi-aliansi yang berkembang, saya melihat ini bukan sesuatu yang harus disesalkan atau bahkan dianggap jelek ya, negatif. Enggak, saya melihatnya justru ini bagus. Ketimbang misalnya PMI maju sendiri, HMI maju sendiri, dan lain sebagainya. Jadi itu perlu ditingkatkan itu. Silaturahimnya itu perlu ditingkatkan ke level yang lebih maju, ditransformasi dari gerakan moral menuju gerakan politik. Kita nggak perlu lagi malu-malu dengan gerakan politik ini. Kalau kita ngomong mengusung gerakan moral, kita kembali ke masa-masa gerakan tahun 80-an. Ya wajar waktu itu tahun 80-an, orang masih trauma dengan pemberangusan 65 ya, pemberangusan Partai Komunis dan simpatisan Bung Karno. Sekarang mungkin nggak ada mereka, tapi embrio perlawanan perjuangannya mestinya ada dalam tubuh-tubuh, dalam agenda-agenda yang dibangun oleh berbagai macam aliansi tadi itu, yang santri, yang abangan gitu. Sudah mulai misalnya membangun kategorisasi yang jelas gitu. Minna wa minhumnya jelas itu. Siapa kawan, siapa lawannya mesti jelas. Selama ini tidak jelas, kita masih malu-malu gitu. Kalau kita mengkritik Jokowi sama Ma'ruf Amin bukan berarti kita sedang suul adab dengan Kiai Ma'ruf Amin, enggak, beliau itu pejabat publik gitu. Ya kalau nggak mau dikritik ya jadi imam tahlil saja, jangan jadi pejabat publik gitu. Itu sederhananya. Nah, kita mengkritik kebijakannya bukan menghina pribadi dan figurnya. Misalnya kita mencela Kiai Ma'ruf Amin fisiknya gitu ya, tentu saja kita tolak dan kita lawan semacam itu. Tapi kita berhak mengkritik dan bahkan mengevaluasi kinerja mereka, menggugat mereka. Ya sayangnya ini kita nggak punya hak recall gitu. Jadi dalam sistem perundangan kita itu nggak bisa merecall, nggak bisa mencopot mereka itu, kecuali melalui gerakan revolusioner. Dipaksa seperti Soeharto tumbang dulu. Tapi apakah hari ini prasyaratnya ada? Nah, kita uji bareng-bareng gitu. Nah itu ya teman-teman mesti turut menyumbang, PMI turut menyumbang pemajuan gerakan di Indonesia, gerakan politik di Indonesia. Jangan seperti menjadi bercandaan kita, Mas ya. Saya otokritik ke PMI karena saya sayang dengan PMI, kulturnya sama dengan saya, besar dalam tradisi yang sama. Bahkan saya ikut, entah diakui apa tidak, itu saya menulis itu. Mungkin nggak Aswaja itu progresif. Tentu memang saya meminjam filsafat Diamat dan Histomat, tapi juga bertolak dari tradisi atau turos yang dimiliki oleh para ulama di Islam Nusantara. Gitu. Nah PMI itu kan menarik ya, punya prinsip hablum minallah, hablum minan nas wa hablum minal alam. Ya jargonnya sama gitu, Islam rahmatan lil alamin gitu. Karena itu sekarang
ujian, batu ujiannya. Omnibus Law ini justru akan menghancurkan sumber daya alam Indonesia, menginjak-injak perjuangan buruh. Apakah mungkin 3 prinsip tadi itu disandingkan dengan kebijakan neoliberal? Mungkin nggak mungkin. Kita ngomong memperjuangkan Islam rahmatan alamin, rahmat bagi seluruh alam. Ini alam yang zahiron wa batinan ya, yang kelihatan dan yang nggak kelihatan. Yang kelihatan itu juga banyak sektornya, banyak lininya. Kita nggak boleh mencela Kristen, kita nggak boleh anti asing, anti aseng, anti non Muslim. Kita nggak boleh mencela mereka atau musuhi mereka, karena kita memberi rahmat, memberikan kasih sayang ke mereka. Uluran persaudaraan sebagai sama manusia, sebagai warga negara yang sama. Nggak cukup itu, tapi juga mesti punya kesadaran ekologis. Ini kalau ruang produksi terus ekspansif, menjarah pulau-pulau kecil, menjarah laut kita di kapling-kapling melalui RZWP 3K, kalau di daratan melalui RT RW untuk kepentingan pemodal, kita nggak bisa ibadah, kita mau baik dengan orang nggak bisa, tanahnya hilang. Gitu. Makanya saya sering menggugat ya, terutama bagi kesadaran sentimental kelas menengah. Gitu. Ketika ada halte terbakar yang faktanya itu tidak dilakukan oleh para demonstran, orang mengutuk demonstrasi dan benci dengan demonstrasi, dianggapnya tidak sah. Padahal demonstrasi ini sah ini secara institusi. Jadi kita nggak bisa membandingkan judicial review itu lebih baik ketimbang aksi jalan, semuanya baik. Dan kita kan non kekerasan. Gerakan kita itu perlawanan tanpa kekerasan, bukan ngopi-ngopi saja gitu. Paling kalau ngopi-ngopi ya curhat patah hati aja kan? Enggak. Jadi melawan tanpa kekerasan, melawan dulu, diuji dengan apa? Kita tidak tergoda untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Ya kalau ongkang-ongkang kaki ngopang-ngopi ya nggak ada perlawanan ya, tentu saja nggak melakukan kekerasan, ya wajar nggak ngapa-ngapain gitu ya. Nah, menurut saya PR teman-teman ikut memajukan gerakan itu. Dengan apa? Membangun perspektif yang jelas, siapa yang diuntungkan dari semua proses ekonomi politik yang sedang berlangsung, dan siapa yang dirugikan, dan kemudian kita mengambil tindakan etis, mau bertindak dan berposisi di mana. Menjadi bagian dari perusakan atau bagian dari masyarakat yang dirampas, hak-hak politiknya, direnggut kedaulatannya, atau kita diam saja, itu pilihan teman-teman, pilihan sahabat-sahabat semuanya. Tapi kalau berpijak pada hablum minallah, hablum minas wa hablum minal alam, ya kita nggak boleh dong diam saja. Kalau sudah tahu prinsip iktidal, ya nggak boleh dong diam saja. Harus berpihak. Jadi aswaja itu bukan berarti sikap di tengah-tengah itu bukan berarti nggak berpihak. Sikap di tengah itu meletakkan sesuatu secara proporsional. Omnibus Law jangan diterima mentah-mentah atau dibuang mentah-mentah. Kita analisis dengan tepat, dengan baik. Kita analisis dari berbagai macam cabang pengetahuan, dari sudut pandang hukum, dari sudut pandang lingkungan, sudut pandang ketenaga kerjaan, sudut pandang HAM, dan lain sebagainya. Kalau dianggap itu merusak, maka kita ngambil posisi untuk melawan. Nggak mungkin diem. Jadi ada yang mengatakan kalau menjadi moderat itu mengawang-awang, itu keliru. Moderat itu tetap berpihak. Moderat itu meletakkan sesuatu itu secara objektif ya. Hal ihwal yang ada di depan kita itu kita analisis, kita koreksi, kita cek, terus baru kita putuskan langkah kita mau ngapain. Jadi kalau menurut saya tugas kita hari ini teman-teman muda menjadi bagian dari itu, menguatkan itu. Kita nggak perlu sungkan-sungkan bahwa kita sedang menghadapi satu rezim yang wataknya mirip-mirip dengan rezim-rezim sebelumnya, predatoris, mengancam keselamatan banyak orang, mengancam keberlangsungan lingkungan di Indonesia. Tidak ada pilihan gitu. La Buddha, nggak bisa nggak gitu. Ya harus berjuang gitu untuk mengalahkan mereka. Salah satunya apa? Salah satunya ikut mewacanakan pembentukan blok politik progresif dan bahkan alat politik progresif. Nah, yang terakhir, kalau sudah begitu, kita itu bisa menguji seberapa jauh konsistensi kita dengan Islam rahmatan alamin. Dalam salah satu sebuah tulisan saya pernah juga menyinggung
Islam rahmatan lil alamin itu tidak kompatibel dengan ekonomi politik kapitalisme, tidak kompatibel dengan kebijakan neoliberal. Teman-teman bisa cek atau baca banyak sumber tentang kebijakan neoliberal ya. Salah satu cirinya adalah kebijakan atau pewacanaan tentang good governance ya. Terus kemudian pewacanaan dan praktek multi stakeholder. Di situ negara itu diletakkan sebagai stakeholder yang setara dengan pemodal dan masyarakat sipil, dengan rakyat. Nah ini kan aneh itu. Dalam teori yang paling gampang saja, dalam teori kontrak sosial yang memberikan mandat pada pemerintah itu siapa? Rakyat. Itu artinya apa? Pemerintah itu mestinya nurutnya pada rakyat. Nah kalau pemerintah itu diletakkan sebagai stakeholder yang setara dengan rakyat, jadi pemerintah di tengah, di sebelah kanan dan kiri itu ada pemodal dan ada rakyat, mereka duduk, dibayangkan itu berlangsung demokratis untuk merumuskan sesuatu, multi stakeholder ya, semua stakeholder terlibat untuk merumuskan, dianggap sah dan diputuskan. Padahal kalau begitu ya sesungguhnya konsep kedaulatan sudah dihancurkan. Saya ngasih contoh sebelum saya tutup. Saya pernah ikut mendampingi ya, salah satu teman Ansor di Jawa Timur. Ini anak muda yang pernah dididik oleh Wahana Lingkungan Hidup tentang advokasi ekologi. Dia juga menulis beberapa tulisan advokasi dia. Di desanya itu sedang ada modal masuk, izinnya membangun gudang, ternyata disalahgunakan. Di situ dibangunlah pabrik, cerobong asapnya tinggi sekali. Akhirnya polusi udaranya sangat besar, kebun-kebun nggak bisa ditanami, rusak semua di kampung itu karena mepet bersebelahan, pabriknya bersebelahan dengan kampung. Bertani juga terganggu, peternak ayam juga terganggu. Nah, dia menggugat. Ketemulah dengan lurahnya, dengan kepala desanya. Bu kepala desa itu bilang, tugas saya menjembatani antara perusahaan dan masyarakat, mencari win-win solution. Itu udah nggak benar itu. Itu bukan prinsip musyawarah. Dalam konteks ini, siapa yang dimenangkan, siapa yang dikalahkan sudah jelas sejak awal. Nah kalau begitu kita masuk dalam arena yang nggak pernah kita menangkan. Sama dalam perumusan Omnibus Law, katanya sudah mengundang perwakilan. Pak Maruf Amin bolak-balik ngomong begitu itu di televisi kan. Ini sudah kita undang semua dari kalangan buruh, FSPMI lah, itu kan masih FSPMI lah, buruh-buruh yang lain. Gitu. Bagaimana dengan buruh-buruh yang nggak berserikat misalnya? Bagaimana dengan rakyat kebanyakan? Gitu. Seolah-olah itu dianggap sudah demokratis, sudah wasyawirhum fil amr, sudah bermusyawarah dalam urusan kenegaraan. Enggak, padahal itu sudah jelas siapa yang menang dan siapa yang kalah. Itu petanya sudah awal sudah digambar itu. Nah, ini penting, kesadaran ini, pemahaman ini saya kira ya, tentang development studies. Ini bisa otodidak aja, teman-teman PMI bisa bikin diskusi itu. Nanti saya kalau diminta misalnya ikut terlibat menyiapkan kurikulum atau bacaan relevan, saya senang sekali, mau itu. Banyak bacaan-bacaan yang bagus yang bisa diakses jadi diskusi teman-teman. Nah kalau sudah begitu, kita bisa menguji. Jadi Islam rahmatan lil alamin harus material, punya pijakan material. Antara makol dan haliyahnya itu ya jaraknya jangan terlalu jauh gitu. Ya kita nggak bisa seperti Rasulullah, nggak bisa seperti Kiai Hashim, nggak bisa seperti Kiai Wahid, Gus Dur ya, seenggak-enggaknya ya sedikit-sedikit lah gitu meneladani beliau-beliau itu. Nah Islam rahmatan lil alamin menurut saya nggak kompatibel dengan kapitalisme, dengan kebijakan neoliberal karena selalu mencari ruang-ruang investasi baru yang tidak mengindahkan kelangsungan hidup seluruh umat manusia, tidak mengindahkan kelangsungan
kelestarian lingkungan. Karena itu mesti membangun alternatif lain. Alternatif lain itu apa? Ekonomi yang tidak merusak, ekonomi yang berpihak masyarakat, ekonomi yang mungkin memang tidak mengejar agregat ekonomi, ya, pertumbuhan ekonomi, tapi mementingkan kesejahteraan, kesetaraan dan kebahagiaan. Itu teman-teman ya, sahabat-sahabat semuanya, mungkin nggak tahu ini pas apa nggak pas, itu saya juga nggak terlalu ngerti. Tapi kalau integrasi dengan gerakan, saya bayangkan teman-teman itu menjadi bagian dari gerakan secara umum, ikut memajukan, terlibat dalam aliansi-aliansi, ikut mewacanakan pembangunan blok politik progresif, bahkan perlu lagi bertanya agenda politik kaum santri harus dipertanyakan ulang dalam terang kebijakan neoliberal. Di manakah sebenarnya Islam rahmatan alamin harus berdiri? Apakah Islam rahmatan alamin itu lebih punya watak sosialisme ekologis atau berwatak kapitalisme, liberalisme, neoliberal, atau yang lainnya? Nah, itu perlu kita rumuskan. Bagaimana Islam Nusantara itu corak ekonomi politiknya? Apakah corak ekonomi politiknya itu kapitalistik? Apakah itu tidak bertabrakan dengan watak dasar dari Islam Nusantara? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan mendasar yang perlu kita ajukan bersama. Bukan dalam rangka kita tidak suka, tapi justru dalam upaya generasi muda, generasi para santri untuk mengambil estafet hidup di abad 21 yang penuh dengan kerusakan. Kita melanjutkan perjuangan para ulama, al-ulama warasatul anbiya, yang menjadi penerus perjuangan para nabi. Minimal, karena nabi itu dari kata naba ya, kita ikut membawa kabar berita agung, berita baik bagi umat manusia dan lingkungan. Terima kasih. Mudah-mudahan tidak meleset jauh dari yang diharapkan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih apa yang disampaikan oleh Gus Roy selaku pemateri jalannya diskusi pada malam ini. Saya dapat menyimpulkan dari beberapa poin yang mana maksudnya oligarki di Indonesia yang dibungkus oleh negara hari ini merupakan investasi besar-besaran yang dilakukan oleh antek-antek asing untuk membuka karpet merah yang ada di Indonesia. Salah satunya babak baru yang mengakibatkan babak baru penindasan-penindasan yang ada di Indonesia, kebijakan undang-undang Omnibus Law itu sendiri. Maka jalan alternatifnya yaitu melakukan perlawanan terhadap negara yang tidak sesuai dengan masyarakat itu sendiri. Ya, mungkin itu kesimpulan dari saya. Saya membuka dua sesi dalam diskusi ini. Sesi pertama 3 penanya. Dan sesi kedua 2 penanya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, silakan yang mau bertanya. Dari sahabat-sahabat yang ikut diskusi, silakan yang mau bertanya.
Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Pak Moderator. Halo, Berasal dari mana? Silakan. ya, perkenalkan nama saya Hairiza dari kader PMI DIY. Salam takdim saya kepada Gus Roy. Saya sangat berbangga pada malam hari ini ada upaya-upaya memperbaiki kapasitas dan juga gerakan-gerakan PMI pada hari ini yang mungkin dalam tanda kutip kita tidak mempunyai arah dan juga tidak mempunyai lawan yang jelas gitu. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya utarakan berangkat dari beberapa hal yang juga sempat saya baca dan juga beberapa literatur yang saya kumpulkan sehingga tema ini saya rasa sangat tepat gitu. Bagaimana pada hari ini kita harus punya satu arah yang jelas gitu. Itu PMI pada hari ini standing posisinya melawan oligarki gitu. Pertama yang ingin saya utarakan, dalam setiap revolusi ataupun masa itu ada apa namanya? Ada pertarungan kelas gitu. Kelas yang terjadi adalah bagaimana berjois. Kita lihat di Inggris itu ada revolusi orang kaya terhadap orang miskin gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ternyata persoalan oligarki ini sudah bukan menjadi persoalan yang baru di Indonesia gitu. Sedangkan di masa Romawi juga sudah ada, di masa Athena juga sudah ada gitu. Itu disampaikan di buku Jeffrey Winter itu bahwa ada 4 kategori oligarki gitu. Yang pertama itu ada oligarki panglima, yang dua itu ada oligarki penguasa kolektif, yang ketiga itu ada oligarki sultanistik, dan yang keempat oligarki sipil gitu. Sebenarnya ini bukan revolusi. Walaupun mungkin mula-mulanya oligarki panglima pertama hadir, tapi dia bukan berarti pada hari ini tidak ada. Keempat tipe-tipe oligarki yang saya sebutkan tadi sebenarnya pada hari ini ada dalam wajah yang berbeda-beda. Itu yang menjadi kritik pada hari ini. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, ketika resolusi jihad itu dimaknai sebagai ada upaya-upaya menerapkan atau gayur al-ijtimai itu, bagaimana Aswaja harus merespon juga perubahan-perubahan sosial gitu. Dan pada saat itu Mbah Hasim sebagai orang yang terdepan menginisiasi bahwa kaum santri juga harus melawan segala bentuk penindasan ataupun penghisapan gitu, yaitu melawan kolonialisme Belanda pada saat itu merupakan rekam sejarah, riwayat sejarah bangsa Indonesia kita di pra kemerdekaan, ada upaya-upaya melawan itu gitu. Dan pada saat itu musuhnya jelas, fisiknya kelihatan kan gitu. Masa Nabi juga sama gitu. Nabi dilahirkan, Nabi diturunkan ataupun mengajarkan agama Islam bukan semerta-merta sebagai upaya tugas Nabi adalah bagaimana menghilangkan seluruh perbudakan dan penghisapan pada masa itu terjadi di Arab kan gitu. Evolusinya pada, kalau kita kaji dari situ, evolusinya pada resolusi jihad itu sendiri sebenarnya itu juga merupakan kesadaran ajaran agama yang harus diaktualisasikan untuk mewujudkan perubahan-perubahan sosial gitu. Pada hari ini yang membedakan artinya pada saat itu musuhnya itu jelas gitu. Nah, pada hari ini kita sudah masuk era modern gitu, kita tidak agak kesulitan gitu. Sampai pada hari ini PMI kesulitan gitu, menentukan sebenarnya siapa lawan, siapa musuh, dan siapa kawan gitu. Akhirnya kita menemukan satu titik pada hari ini adalah musuh kita ada oligarki kan itu. Nah, itu yang saya ambil. Dalam beberapa literatur juga, dalam buku Didi Mulyanto itu disampaikan ada bagaimana titik-titik penghisapan kapitalisme terhadap buruh gitu yang terjadi di Inggris gitu. Kaum berjois menghisap menghisap kaum proletar kan gitu. Terus kalau kita kaji lagi lebih jauh sebenarnya dalam buku Jeffrey Winter itu dari oligarki itu menyebutkan ternyata di sini ada dua pertentangan kelas gitu. Berjois itu bagaimana, tujuan akhirnya bagaimana dia itu mempertahankan dan juga menambah kekayaan kan gitu. Dan kelas yang satunya itu proletar itu disebut bagaimana dia itu mendapatkan mencari kekayaan atau memperjuangkan kekayaan gitu, kesetaraan gitu.
kemerdekaan kan gitu. Itu yang diperjuangkan kaum proletar gitu. Karena kaum bourgeois sangat menghisap ataupun menindas kaum proletar gitu. Sehingga semuanya menuntut. Nah, semuanya menuntut gitu. Puncak kalau Marx itu bilang seperti ini. Marx itu menyimpulkan bahwa bagaimana ekonomi mempengaruhi ada yang berbeda dari oligark gitu. Artinya pada hari ini wajah-wajah oligarki itu sebenarnya sudah berubah gitu. Negara pada hari ini sebagai upaya bagaimana memberikan kesejahteraan umum gitu ya, kesejahteraan umum dan mempertahankan wilayah gitu. Dan juga melindungi segenap bangsanya pada hari ini dijadikan sebagai, kalau saya ngutip kata Marx itu, pada hari ini negara dijadikan sebagai panitia ataupun penyelenggara kapitalisme itu sendiri gitu. Saking bahayanya kan gitu. Nah, itu yang saya temukan, negara menjadi panitia ataupun penyelenggara kapitalisme itu sendiri ataupun oligark itu sendiri gitu. Nah, karena pada hari ini sebenarnya upaya-upaya diaspora ataupun ekspansi geografis itu di Indonesia sangat luar biasa gitu. Tan Malaka juga sudah menyampaikan gitu. Nah, yang ingin saya kerucutkan adalah oligark itu puncaknya itu adalah bagaimana mempertahankan dan juga menambah kekayaan. Itu yang harus kita dapati poinnya gitu. Dalam konsep berbangsa, kita mengamini sistem demokrasi, walaupun saya sebenarnya tidak sepakat dengan sistem demokrasi yang keterwakilan ini gitu. Seakan-akan kita mengkultuskan satu orang yang nanti bisa mengamini ataupun membawa hajat orang banyak ini gitu. Pada hari ini kan tidak terjadi dalam itu. Artinya sistem demokrasi keterwakilan ini juga perlu kita kritik sih sebenarnya, karena tidak efektif sekali gitu. Karena juga yang diwakili itu juga nggak ngerti siapa yang dia wakili, entah dirinya dia mewakili rakyat atau mewakili dirinya kan, seperti itu jadi kritik. Sehingga upaya-upaya ini akan terus terjadi, ke depannya juga akan terjadi karena sifatnya itu tetap mempertahankan dan juga menambah kekayaan. Entah seperti apapun bentuk negara, sistem negara, dia terus akan berupaya bagaimana caranya negara itu dijadikan panitia ataupun penyelenggara kekuasaan untuk menambah kekayaan dan juga mempertahankan kekayaan. Entah seperti apapun sistem negaranya gitu. Karena bagi oligark itu sistem negara itu tidak menjadi persoalan yang penting gitu. Bagaimanapun dia bisa menyesuaikan diri gitu. Sehingga ini menjadi tantangan kader PMI gitu. Yang perlu kita perjuangkan gitu. Dalam konsep tawazun itu kalau saya maknai itu ada dua sebenarnya. Menjaga keseimbangan itu khususnya di PMI ada dua sebenarnya. Aswaja itu menjadikan PMI menjadikan aswaja sebagai manhajul fikr itu ada dua konsep. Ada moderat, ada tawazun. Di titik tawazun ini keseimbangan ini ada tugas besar bagi kader PMI saya rasa itu. Pertama itu tawazun ini, keseimbangan ini bukan sekedar antar hubungan kita, hubungan dunia dan akhirat harus seimbang, tapi melainkan bagaimana ada sistem yang berbeda. Bagaimana pertama tawazun ini kita juga harus mengaktualisasikan nilai-nilai tawazun dalam bagaimana caranya kita menyeimbangkan antara pemerintah dan rakyat. Harus berjalan beriringan gitu, tidak ada yang menghegemoni gitu. Dan sama juga persoalan ekologi juga sama gitu. Pada hari ini Indonesia kita ketahui bagian dari agraria dan juga maritim gitu. Kecenderungan kita adalah yang mana pada hari ini agraria ataupun sistem kawasan agraria, ada upaya-upaya hegemoni yang dilakukan oleh beberapa pengusaha korporasi besar yaitu oligark itu sendiri untuk mengeksploitasi alam secara berlebihan gitu kan. Artinya tidak ada ketidakseimbangan di sini. Artinya nilai tawazun ini harus dimanifestasikan dalam bentuk bagaimana kita juga melahirkan suatu perubahan sosial. Nah, pertanyaan saya adalah dari ini pertanyaan saya adalah bagaimana pada hari ini kita harus membaca tantangan dan wajah baru oligark gitu. Saya ingin tanyakan sebenarnya nanti tantangan yang terjadi ataupun upaya-upaya kira-kira karena kita sudah membaca keadaan dan wajah oligark dari tahun ke tahun gitu ya, ada evolusi terus berkembang, kira-kira tantangan ke depan yang nanti akan dilakukan oligark itu sendiri kira-kira seperti apa gitu. Nah, selain kita juga harus mengakumulasikan gerakan-gerakan massa untuk menghadang ataupun menjaga keseimbangan kestabilan dalam negara itu. Nah, karena kalau misalnya saya kutip itu sebenarnya tugas negara adalah kalau saya ngutip buku dari Jeffrey Orienta itu tugas negara adalah bagaimana meredistribusi kekayaan kan itu. Nah, pada hari ini itu tugas negara kan gitu. Nah, tugas kita sebagai organisasi
sosial gitu, saya katakan organisasi sosial gitu. Khususnya PMI, teman-teman PMI kira-kira upaya-upaya apa lagi, upaya alternatif seperti apa lagi kita harus melahirkan seperti apa, ide seperti apa gitu, gerakan seperti apa untuk menentukan ataupun membaca kira-kira besok itu kira-kira upaya seperti apa yang akan dilakukan oleh GAG gitu. Karena kita sudah dapat poinnya tadi kan bahwa adalah kepentingannya itu mempertahankan dan menambah kekayaan. Ya mungkin itu saja Pak Moderator yang ingin saya utarakan. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Terima kasih atas waktu yang disampaikan oleh Saudara Heriza selaku kader PMI DIY. Mungkin ada dua pertanyaan ya yang saya tadi tangkap. Yang pertama pertarungan kelas atau siapa nih lawan kita ketika ada permasalahan di Indonesia gitu. Yang kedua, bagaimana cara mengetahui wajah-wajah baru yang ingin menghegemoni Indonesia. Kira-kira seperti itu ya. Ya, mungkin ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada, mungkin dijawab dulu oleh pemateri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih ke Mas Hairiza yang saya kira statementnya bagus sekali tadi itu, dan saya sih secara umum sepakat ya sama Bung Hairiza tadi itu. Memang ini konflik kelas sudah semakin tajam. Justru ini momentum bagi kita untuk membesarkan agenda politik ini. Apakah sekedar menolak Omnibus Law, karena Omnibus Law itu hanya instrumen. Sebelum ada Omnibus Law, penghisapan sudah ada. Sebelum ada Omnibus Law, upah buruh murah itu sudah menjadi rahasia umum. Dalam iklim tenaga kerja fleksibel, buruh nggak punya kepastian lagi. Perampasan tanah ya besar-besaran. Bahkan pemerintah melanjutkan proyek MIVE di Papua sejak zaman SBY. Bahkan pemerintah di sektor pangan nggak belajar dari kegagalan rezim Orde Baru yang membangun lahan sejuta tanah pertanian yang gagal karena dibangun di atas lahan gambut. Jadi kalau musim hujan dia terendam banjir, kalau musim panas mudah terbakar. Nah itu sekarang justru malah dilanjutkan lagi di Kalimantan Tengah, di Sumatera Utara, yang banyak mendapatkan penolakan dari masyarakat. Bahkan masyarakat yang selama ini kelompok tani ya, yang bekerja di sektor pertanian, terus kemudian masyarakat adat, pemerhati lingkungan sudah mengecam, tapi kan nggak belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Mengapa begitu? Karena tujuannya penting programnya ada, duitnya bisa dikucurkan, entah urusan gagal apa enggak itu urusan lain gitu. Ya tepat sekali kalau mengutip Marx bahwa penyelenggara negara ini ya panitia bagi kepentingan pemodal, kepentingan kelompok kapitalis. Nah selama masih wataknya begitu, maka Republik Proklamasi yang diproklamasikan Bung Karno dan Hatta dan para pemuda revolusioner waktu itu ya hilang. Indonesia ada justru sejauh kita cuma mengglorifikasi NKRI harga mati. Indonesia hilang justru ketika kita itu bertempik sorak, gegap gempita mempropagandakan NKRI harga mati, padahal dari aspek apapun kedaulatan kita sudah dilucuti, bahkan sudah melenceng jauh dari cita-cita Republik Proklamasi, jauh dari revolusi pemuda, gitu. Jauh dari cita-cita perlawanan dan membangun negara yang berkeadaban, berkeadilan, yang Bhinneka Tunggal Ika dan lain sebagainya. Nah kalau membuka wataknya atau siapa saja sebenarnya sudah kelihatan sejak jauh-jauh hari sebelum Omnibus Law
ditetapkan ya, disahkan oleh DPR, ketika sejak awal digelindingkan oleh pemerintah kan sudah ketahuan siapa orang-orang di balik Omnibus Law. Tadi sudah saya singgung kan, si Rosan Ruslani. Rosan Ruslani ini orang yang dekat dan ada dalam lingkaran bisnis keluarganya Bakri. Dia ini pengusaha, pelaku bisnis jasa keuangan, terus pernah tercatat dalam sejumlah entitas bisnis pertambangan batubara, pernah menjadi komisaris PT Arutmin Indonesia. PT Arutmin itu miliknya keluarga Bakri. Pernah juga jadi presdir ya, presiden direktur PT Braukaul. Itu kan kelihatan banget itu agendanya untuk apa. Dia ini yang punya kepentingan dalam Omnibus Law, melalui dia ya. Siapa di belakangnya? Yang paling utama, saya sepakat dengan investigasi kawan-kawan, ya yang paling utama yang diuntungkan adalah para pebisnis di sektor batubara, di sektor sumber daya alam secara umum, sektor tambang, dan spesifik sektor batubara. Terjawab sudah gitu. Nggak lama setelah Omnibus Law disahkan, kalau kita membaca berita hari Selasa tanggal 3 November tahun 2020, Presiden Jokowi melakukan perpanjangan izin usaha pertambangan Bakri PT Arutmin selama 20 tahun. Nah, kelihatan kan garisnya siapa diuntungkan dari proses ini gitu. Si Menteri ESDM Ridwan Jamaluddin sampai bilang bahwa SK perpanjangan izin dan peralihan izin Arutmin ini dari PKP 2B ya menjadi IUPK, menjadi izin usaha pertambangan khusus. Jadi ditingkatkan statusnya. Total garapannya, luasannya luas sekali ini si Arutmin ini. Punya lahan 57.000 hektar gitu. Jadi siapa yang diuntungkan gitu? Ya itu lagi gitu. Nah, saya mau mengatakan bahwa investigasi semacam ini perlu dibaca secara ekonomi politik. Tentu saja ini sudah ekopol sebenarnya membongkar investigasi ini, tapi perlu dibaca dengan analisis yang lebih tajam, diperkuat lagi oleh berbagai macam jaringan, dijadikan pijakan untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Nah, kayak begini-begini kan jarang diungkap di media nasional. Siapa itu Arutmin, jaringannya siapa saja, apa kaitannya dengan presiden, apa kaitannya dengan elit-elit politik. Elit-elit politik itu punya apa saja gitu. Tahun 2019 waktu rame-rame orang nyoblos 01 atau 02, ketika riset saksi killer itu dilakukan, kan sudah kelihatan gitu. Tim suksesnya Jokowi berantem seolah-olah ya di panggung politik dengan kubu 02 gitu. Padahal mereka join, mereka berbagi kepentingan di sektor tambang. Nah, ini yang mesti dibuka ke masyarakat seluas-luasnya melalui berbagai macam cara. Perlu didiseminasi hasil riset-riset semacam ini, investigasi yang penting harus sampai. Siapa yang melakukan itu? Saya kira teman-teman muda di banyak tempat, juga PMII punya peran penting untuk melakukan itu. Bikin kajian-kajian di masjid. Saya setuju dengan otokritik misalnya, kenapa agenda-agenda progresif kita itu nggak terlalu maju, surut gitu ya. Karena ini hanya menjadi percakapan elit saja. Orang kampung itu diajak ngomong oligarki juga rumit gitu. Kapitalisme, borjuasi. Bukan berarti kita terus menghindari kosakata itu, tapi perlu penjelasan yang lebih detail kepada masyarakat. Perlu diperkenalkan. Zaman pasca kemerdekaan semua orang tahu neokolonialisme, tahu, ngerti maksudnya. Sekarang nggak ngerti. Kenapa dulu mengerti? Karena itu menjadi percakapan publik, menjadi obrolan di warung. Bahkan ketika Bung Karno itu pidato, orang-orang becak, orang-orang petani itu berhenti dulu mendengarkan. Nah, sekarang kita perlu
bagaimana mendekatkan apa yang kita obrolkan ini dengan masyarakat. Kalau selama ini menjadi lingkaran-lingkaran elit ya, diskusi-diskusi Zoom, mengudara gitu, itu bagus, tapi ini kan cuma ditangkap oleh kelas menengah atau anak-anak muda perkotaan atau kelompok borjuis kecil gitu. Tapi masyarakat di bawah, di lapisan terbawah nggak ada yang ngurusin. Yang ngurusin mereka siapa gitu. Yang ngurusin mereka adalah kelompok Islam kanan. Mereka bikin pengajian, kebangkitan PKI dan lain sebagainya. Bayangin loh, diskusi kebangkitan PKI itu di masjid-masjid. Ada buku sejarah yang mirip novel, saya baca ini nggak bener dalam tulisan metodologi sejarah aja, riset sejarah ini pasti nggak bener meskipun katanya nulis sejarawan gitu. Seolah dia itu paham detail bagaimana orang disembelih itu loh. Itu kan nggak masuk akal kecuali dia memang dapat sumber utama pelaku dan korban. Nah itu didiskusikan itu di masjid-masjid. Sementara kita kayak di sini ini diskusinya di kafe mas itu. Saya itu punya cita-cita itu aja sederhana. Bikin diskusi di masjid, syukur-syukur menjadi imam masjid, bikin tahlilan, habis itu diskusi. Nah dulu itu ngomong demokrasi ya begitu. Nah apakah kita lakukan? Mesti kita lakukan. Selama itu nggak kita lakukan, kita akan mengawang-awang, nggak akan sebesar resonansinya, dukungannya, kalau nggak dapat dukungan publik seluas-luasnya. Coba bandingkan dengan Habib Rizik. Ini orang-orang nggak suka aja dengan Habib Rizik. Gitu. Saya sih urusan suka nggak suka harus diakui, Habib Rizik itu tokoh karismatik, dia bisa mengorganisir. Semakin FPI dihujat, semakin Habib Rizik namanya menjadi besar. Kenapa begitu? Karena dia memberikan peran-peran penting, memberi identitas baru pada orang-orang yang terzalimi di Jakarta. Tukang ojek gitu. Anda boleh jadi tukang ojek, tapi di komunitas kami adalah pejuang Islam. Itu orang dapat identitas baru gitu. Diakui gitu, diberi peran gitu. Seolah-olah disapa, bikin pengajian dengan kosakata yang menghasut ya dalam tanda kutip gitu. Nah itu kita kan nggak kita lakukan. Kalau kita lakukan itu di masjid-masjid bisa menang kita itu mas. Kader-kader PMI setelah ikut PKB, PKL jangan PKB gitu. Jadi ulama atau kuliah lagi jadi akademisi, menjadi tokoh-tokoh publik. Ya kalau ikut partai bikin partai rakyat gitu. Itu punya plesetan mas teman-teman tuh teman-teman PMI ya. Jangan tersinggung loh ya ini. Guyonan itu. Dan setelah PKD, PKL kok PKB gitu. Jangan gitu. Jangan begitu saja gitu. Cari alternatif yang lain. Ajar Gus. Ya kalau enggak, kalau kita mengglorifikasi gerakan moral ya balik lagi begitu. Ya godaan ke partai itu pasti banyak, Mas. Saya juga dapat godaan tuh ikut partai-partai borjuis itu, dibayar sekian gitu. Ya tapi harus konsisten gitu, mencari strategi nafkah yang lain. Meskipun juga nggak benar-benar juga, saya nggak merasa sok suci juga enggak gitu. Tapi kita mesti bikin organisasi yang lebih mapan, bikin konsolidasi yang lebih maju, bikin koalisi, bikin konvergensi ya penyatuan permanen antar gerakan rakyat, memberi alternatif bagi kebuntuan. Kita butuh banyak ekonom heterodoks, kita butuh banyak ahli pertanian, kita butuh banyak ahli agama, kita butuh banyak ahli kedokteran yang progresif. Saya melihat misalnya PMI nggak terlalu berkembang itu di kampus-kampus negeri yang basisnya adalah tidak berbasis agama gitu ya. Kalau di UIN pasti besar iyalah, itu anak lulusan pondok pesantren, madrasah aliyah ke sana semua kan. Mesti diluaskan tuh PMI harus mencari kader-kader dokter, kader-kader ilmu tanah, ilmu proteksi tanaman, ilmu-ilmu yang nggak pernah saya kenal gitu loh, Mas. Ya kalau ilmu mantik, nahwu sorof itu kan kerjaan kita gitu. Ilmu-ilmu yang lain, cari temen yang studi ekonomi gitu. Saya bayangin anak PMI bakalan nanti panen para ekonom heterodoks kuliah ke Eropa gitu. Kuliah ke Amerika sana, cari. Tapi agendanya terpimpin, visinya memang untuk perjuangan rakyat. Hati Anda tergetar melihat
melihat penderitaan rakyat. Punya basis material perjuangannya. Enggak hanya sekedar nulis makalah, terus jadi dosen negeri ya bagus, penting itu. Enggak hanya itu, gitu, tapi punya keterlibatan. Keterlibatannya enggak harus, wah saya Gus, Mas, saya kan nggak bisa itu kayak sampean di organisasi ikut riset mengorganisir, saya kan dosen, ya bisa. Anda nggak perlu mengorganisir, tapi Anda bangun riset-riset yang bagus di universitas, bikin diskusi-diskusi yang baik, chat. Halo, tes. Tes. Halo? 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 Halo, halo? Udah. Halo? Mungkin Halo Mas, sudah cukup banyak saya kira ya. Saya sudah terlalu banyak bicara. Mungkin teman-teman yang lain bisa ngasih perspektif lah ya. Ya, terima kasih atas waktunya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, silakan. Mas moderator, satu lagi cukup ya. Ya. Terus kita sudahi. Ya, Gus. Terima kasih. Ya, Ya, silakan. karena mohon maaf karena saya ada kerjaan yang harus saya kerjakan juga. Ya, siap, Gus. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, silakan. Hujan ya. Ya Allah. Hujan. Ya seru. Ya. Halo, assalamualaikum. Cek, udah ada ya? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang sudah menyempatkan saya untuk bicara. Banyak yang mungkin ingin saya sampaikan, tapi saya ingin menyampaikan dan mungkin bisa ditanggapi oleh teman-teman semua ya, khususnya juga mungkin teman-teman sahabat-sahabat PMI. Saya Indra dari kader PMI Jogja gitu. Kalau menurutku, kalau semisal kita
kembali kepada semisal identitas kader-kader PMI itu sendiri. Secara sosial antropologis kita melihat bahwa kader-kader PMI khususnya di Jogja, bahkan di UIN Sunan Kalijaga itu sendiri yang hari ini ya masuk di organisasi PMI Kalau kita lihat semuanya berangkat dari desa-desa, bahkan desa-desa terpencil Kita lahir dari orang-orang tua kita sebagai petani, buruh, pedagang dan sebagainya itu. Kalau kita melihat konteks hari ini di mana kapitalisme lanjut berkembang dengan akumulasi kapital yang semakin ekstraktif Apalagi hari ini dengan hadirnya Omnibus Law kita akan mudah untuk kehilangan tanah di desa-desa dan lain sebagainya itu. Nah, saya memandang bahwa seharusnya kader-kader PMI itu sendiri sudah seharusnya memiliki kesadaran atas identitas kita sendiri sebagai orang-orang dari akar rumput, kesadaran akar rumput. Kita bisa melihat persoalan-persoalan akar rumput yang hari ini terjadi Kemudian sebenarnya kan kader-kader PMI itu juga berlatar belakang santri, kita mondok dan lain sebagainya itu Banyak juga kader-kader PMI di Jogja yang alumni pesantren dalam tanda kutip. Nah, persoalan kemudian itu adalah bagaimana kader-kader PMI itu sendiri memandang keagamaan dalam keberagamaannya Tidak kemudian hanya bersifat yang religius Hanya ngomongin persoalan peribadatan dan lain sebagainya, tapi kemudian bagaimana mendudukkan agama itu sebagai kalau nyambung dari perkataan sahabat Heriza tadi bahwa dengan teologi yang kita yakini setidaknya kita bisa memberikan pandangan akan perubahan sosial yang terjadi Pertama membaca dan kemudian kita berimajinasi akan perubahan apa yang kemudian bisa kita lakukan kita jalankan agenda-agenda gerakan PMI Pertama itu kan dalam sistem kapitalisme itu karena logika kapitalisme adalah kapital untuk kapital selamanya kapitalisme akan terus menjalar, tidak akan ada habisnya karena dalam sistem kapitalisme itu sendiri bahwa ketika modal itu berhenti, modal itu diam, maka matilah dia, maka terkuburlah dia maka untuk bisa bertahan kapital itu harus bisa digerakkan. Dan hari ini kita bisa melihat undang-undang Omnibus Law kapitalisme melalui negara yang dikatakan tadi bahwa negara hari ini kita katakan sebagai panitia dari jalannya kapitalisme. Dia membuka karpet lebar dengan mencetuskan undang-undang cilaka tadi Itu mungkin bagian dari bukti bahwa akumulasi kapital itu terus digulirkan. Nama itu. Nah, dalam situasi akar rumput kita mengetahui bahwa persoalan-persoalan terjadi di Kendeng, di Kulon Progo, dan di situ kita lihat bahwa basis Nahdien yang sesuai dengan dengan identitas kita yang secara kultural dan sebagainya itu masih sejalan dengan kita Sudah seharusnya juga kita Ini mungkin bisa Gus Roy bisa memberikan pandangan kemudian apa yang kemudian bisa kita baca dari pertama basis kita, identitas kita secara sosial antropologis sebagai santri itu tadi dan kedua kita adalah lahir dari desa-desa yang kemudian itu hari ini bisa terancam dari undang-undang yang telah diciptakan oleh negara itu. Terus persoalannya kemudian mungkin aku nyambung dari sahabat Heriza tentang mungkin kita perlu memaknai kembali Kita bisa mungkin atau Gus Roy bisa memberikan pandangan terkait dengan demokrasi keterwakilan yang hari ini berjalan di Indonesia Pertama bahwa saya ingin bertanya apakah kemudian kita hari ini atau sebagai mahasiswa ketika turun di desa atau dimanapun itu bisa nggak kita itu merepresentasikan orang lain kita bisa nggak merepresentasikan orang lain soalnya bahwa makna politik yang kemudian hari ini
pemaknaannya itu direbut oleh negara, gitu, direbut oleh politisi. Kita hanya memaknai politik, warga itu diarahkan pemaknaan politiknya itu hanya sekedar ketika ada momentum pemilu gitu. Momentum pemilu kita punya hak pilih, kita ketika ada pemilu dan pemaknaan yang seolah-olah itu hari ini sudah menjadi pesta gitu kan, pesta demokrasi dan lain sebagainya itu gitu. Pemaknaannya sesempit itu yang kemudian terus digelontorkan oleh penguasa terhadap warga negara gitu. Sedangkan hari ini gitu, persoalan-persoalan kebutuhan pribadi ya, hak-hak yang kemudian ya kita sebagai individu saya kira masing-masing mempunyai keresahan dan masing-masing mempunyai pandangan politiknya sendiri gitu. Dan hari ini gitu, kita kemudian tidak bisa menyuarakan atau bahkan membuat keputusan-keputusan yang kita inginkan gitu melalui basis ini, komunitas atau apapun itu di wilayah atau bahkan secara pribadi gitu, karena ya sudah seolah-olah kita sudah diwakilkan orang lain gitu. Bahkan kita bisa melihat coba beberapa orang yang kemudian dia selama ya kesehariannya hidup di wilayah perkotaan Jakarta gitu. Ketika mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI gitu, dia bisa pindah-pindah ke wilayah-wilayah yang secara kewilayahan dia tidak mengerti apa-apa akan wilayah itu. Gitu. Kita tahu bahwa Tommy Soeharto itu kan nyalon mengambil dapil di Papua, itu apa hubungannya dia dengan Papua kan kayak gitu. Apa yang dia ketahui tentang Papua semisal. Dan kemudian dia ya seolah-olah menjadi orang yang kemudian seolah menjadi hero gitu kan, yang akan mewakilkan kepentingannya di sana gitu. Ini pun yang kemudian saya ingin mungkin minta pandangan dari Gus terkait tadi ya, terkait konsep gerakan yang hari ini bisa dibangun gitu, bahwa ya kondisi hari ini telah disampaikan tadi sama Gus Roy bahwa gerakan hari ini sudah mulai mencair, walaupun mungkin ya ada yang memandang bahwa masih, terutama di gerakan teman-teman mahasiswa itu masih cenderung gerakannya gerakan moral gitu, karena ya atas ya keresahan singkat kemudian dia mengharuskan turun ke jalan gitu semisal. Masih belum ada kemudian ada agenda politik yang mengutip dari Gus Roy tadi, yang agenda-agenda yang terpimpin kan kayak gitu. Persoalannya hari ini memang ketika membangun sebuah gerakan dan itu sifatnya hierarkis gitu, penguasa akan sangat mudah gitu. Penguasa akan sangat mudah untuk melemahkan gerakan itu sendiri gitu, karena tinggal diambil ketuanya saja gitu, dia gerakan akan bubar gitu. Ini yang sebenarnya harus menjadi evaluasi mungkin atau menjadi pandangan dalam membangun gerakan ke depan gitu. Artinya kita harus mendudukan kembali gitu konsep keterwakilan demokrasi, dalam artian demokrasi keterwakilan itu gitu. Apakah ada hal lain gitu? Apakah mungkin kita membangun sistem demokrasi yang langsung gitu dalam bentuk komunitas-komunitas, kita antar orang bisa berkumpul, bisa bertemu gitu kan. Kita saling bercerita atas keresahan, kebutuhan, masalah dan lain sebagainya itu gitu. Apakah mungkin itu bisa dilaksanakan gitu? Dan apakah mungkin kalau semisal hari ini gitu, dalam sistem demokrasi keterwakilan gitu, kita membangun sebuah sistem gerakan yang kemudian semisal ada tadi, semisal mewacanakan ada partai-partai progresif dan lain sebagainya dalam sistem yang negara yang hari ini, kalau dalam perspektif Marx itu adalah negara kelas gitu. Apakah mungkin kita masih dalam sebuah sistem yang memang seperti itu gitu? Apakah kemudian kita bisa mampu juga membawa agenda-agenda gerakan dalam sistem hari ini yang ya demokrasi kita yang seperti inilah. Mungkin itu sih pertanyaan dan pernyataan yang mungkin bisa ditanggapi oleh teman-teman juga, dan khususnya Gus Roy sendiri. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya mungkin langsung saja dijawab oleh Pak pemateri. Waktu dan tempat, terima kasih. Ya, terima kasih Bung. Pertanyaan dan pernyataan yang sangat menantang. Menurut saya sangat penting dan menantang ya. Kalau yang pertama tadi soal menyangkut identitas, saya setuju bahwa sebagian besar dari kita ini, terutama teman-teman yang di PMI itu berangkat dari kalangan, kalau nggak kelas pekerja,
Mereka adalah para petani kecil atau menengah di kampung yang kemudian sekolah di kota. Nah, ini memang menimbulkan dilema tersendiri di kalangan teman-teman santri. Ketika mengkritik negara, mengkritik kebijakan pemerintah, itu seolah-olah kadang-kadang seringkali ditafsir secara keliru, dianggap sedang merongrong negara. Itu dua hal yang berbeda. Nah, karena itu kita mesti punya pijakan yang jelas, kita mesti berani menyimpulkan dan menyampaikan bahwa negara ini melalui Omnibus Law yang hari ini kita tolak itu telah mengorganisasikan dirinya sedemikian rupa menjadi rezim investasi dan perdagangan global. Itu yang pertama menurut saya. Dan yang kedua, negara turut serta menjadi pemain kunci melalui aparatur negara itu merestorasi krisis di dalam tubuh sistem kapitalisme. Karena tadi itu seperti Bung tadi sudah singgung, memberi ruang-ruang baru bagi investasi. Karena hukum gerak kapital itu selalu butuh ruang geografis baru, karena nggak ada industri, tidak ada sumber-sumber mineral, tidak ada industri yang berjalan baik kalau nggak bisa menekan ongkos buruh serendah-rendahnya untuk mengakumulasi modal dan keuntungan sebesar-besarnya dalam rumus dasar kapital. Gitu. Nah, karena itu ketika kita sebagai warga Nahdien, sebagai anak muda NU, anak santri yang mengkritik kebijakan negara justru dalam rangka mengoreksi dan menyelamatkan agenda negara yang tadi saya sebut di awal, menyelamatkan Republik Proklamasi yang sudah dibangun oleh para founding fathers. Jadi negara hari ini telah mengorganisasikan dirinya menjadi rezim investasi dan kepentingan modal, bukan untuk menjadi pelayan rakyat, bukan sebagai negara yang melayani kepentingan rakyat dan menyejahterakan rakyat. Itu pijakan kita, pijakan cara berpikir kita yang mesti kita sampaikan kepada orang yang mengkritik posisi kita. Terus soal yang lainnya tadi itu, apakah mungkin kita bikin eksperimen-eksperimen? Sangat mungkin. Saya sangat mengapresiasi banyak eksperimen-eksperimen teman-teman di daerah yang justru tidak dijalankan oleh teman-teman di pusat, teman-teman aktivisme di lingkaran ibu kota. Tentu saja ini bukan pusat dan pinggiran ya, semua punya posisi penting, tapi justru mereka kawan-kawan di daerah itu punya eksperimen yang menarik. Contoh di Jogja sendiri sudah menawarkan ARB ya, Aliansi Rakyat Bergerak menawarkan Dewan Rakyat. Benar ya? Ya. Ya, menawarkan Dewan Rakyat. Nah, Dewan Rakyat ini karena eksperimen mesti diuji gitu. Mesti diuji bagaimana itu bisa dilaksanakan, juklak dan juknisnya bagaimana. Semua itu mungkin eksperimen itu nggak boleh kita patahkan, tapi boleh kita kritik dan kita uji bersama. Gitu. Nah, ini kan eksperimen sudah banyak sekali. Dulu waktu golput banyak yang menawarkan pseudo state ya. Pseudo state itu artinya kita bikin kumpulan-kumpulan organisasi masyarakat sipil yang menjadi respon atas kebijakan negara yang brutal dan merusak. Namun saya mengkritik itu, contohnya saya mengkritik kalau bikin negara bayangan itu kan namanya juga bayangan. Kita nggak punya kekuatan yang mengikat. Secara yuridis nggak mengikat. Itu kalau itu besar bagus, tapi kalau kecil gampang dipukul gitu. Dan gampang dianggap sebagai anti negara. Pseudo state maksudnya. Jadi negara bayangan gitu. Negara bikin statement A, kebijakan A, kita bikin kebijakan B. Kawan saya dengan pendekatan lebih anarkistis misalnya, dia menawarkan, ya kalau nggak bisa undang-undang ini nyatanya sudah disahkan dan sepertinya sulit kita dorong lebih jauh, maka harus dijegal di basis-basis masyarakat. Jadi kebijakan itu mungkin saja berlangsung dengan brutal, tapi kita singkap kebrutalan itu melalui berbagai macam cara, investigasi, membongkar kejahatan di daerah, kejahatan lingkungan, pelanggaran HAM, dan lain sebagainya. Jadi sebagai sebuah hukum, mungkin dia memang dianggap legal gitu, tapi kita mendelegitimasinya melalui perlawanan di daerah. Itu ada yang usul begitu. Nah, Dewan Rakyat itu
bagaimana imajinasinya dan prakteknya itu mesti diwujudkan, mesti ada bentuk materialnya, dijalankan, dioperasikan, gagal dan tidaknya nanti diuji bersama. Kalau enggak, memang serba rumit sekarang itu, Bung. Bikin partai misalnya, Dandi itu salah satu orang yang sangat ngeritik terhadap agenda partai, juga berdiskusi panjang dengan saya, berdebat yang baik karena kawan juga gitu. Bung, bikin partai itu biayanya mahal sekali, hanya untuk registrasi kita butuh sekian M misalnya. Duit dari siapa? Kita akan muter-muter lagi duit nyari ke Bohir gitu kan. Apa mau kita nyari modalnya dari harta rampasan dari apa itu, dari modal-modal perusak lingkungan? Nggak mungkin, karena emang apa, undang-undang pemilu kita, undang-undang apa itu yang memungkinkan masuk dalam gelanggang politik elektoral itu menganulir atau menyampingkan, menegasikan, meminggirkan aspirasi dari kelompok-kelompok yang nggak punya duit gitu, Mas. Jadi undang-undang pemilu kita itu nggak mungkin kan buat gerakan rakyat itu mentransformasi dirinya menjadi partai. Ada Partai Hijau Indonesia, saya juga pernah diajak terlibat di dalam Partai Hijau Indonesia. Ini kritik dan otokritik ya, juga kurang berkembang. Baik secara modal juga sangat kecil, resonansinya nggak terlalu besar, rumusan hijaunya juga nggak pernah terang banget. Hijau itu apa maksudnya, bagaimana itu didefinisikan, didiseminasikan, dan sebagainya, belum pernah final. Nah, karena itu eksperimen selalu mungkin. Nah, selama tidak ada turbulensi internasional dan nasional yang besar, saya pikir hari ini ya, saya tidak pesimis ya, gerakan belum bisa beranjak jauh. 98 itu kenapa itu Soeharto bisa terguling, bukan karena, saya tidak mengecilkan ya, gelombang perlawanannya sangat besar, tapi ada kondisi objektif yang memungkinkan itu berhasil, terjadi krisis moneter, harus menghadapi situasi ekonomi yang sulit, pemerintah nggak bisa mempertahankan lagi, masyarakat sudah jenuh, 3 dekade dalam kungkungan pemerintahan yang otoriter, masa sudah ngamuk di mana-mana, butuh makan. Nah, kalau kita ini masyarakat nggak butuh makan, saya sama sampean cerita oligarki mau didengerin? Nggak mau juga. Anak PMI, Pak, kita sedang dikepung oligarki republik ini. Kamu ini kehabisan rokok sama kopi, Mas ngomong ngelantur gitu loh. Nah, waktu itu 98 situasi kondisi objektifnya emang ada gitu. Nah, sekarang apa? Sekarang belum ada. Jadi saya menghormati semua eksperimen dan perlu kita uji, Mas. Yang jelas demokrasi perwakilan seperti Bung tadi sampaikan memang cacat betul nih. Demokrasi prosedural seperti ini omong kosong menurut saya. Kita menjual nama Indonesia menjadi suatu negara demokrasi besar, tapi secara substansi semuanya dikhianati, semuanya dipreteli. Bahkan prinsip-prinsip dasar dalam demokrasi saja, kebebasan berbicara, berekspresi, berpendapat di muka publik, dipreteli oleh rezim hari ini. Ini yang oleh banyak orang disebut dengan tendensi iliberal demokrasi. Entah kita setuju apa enggak, tapi saya setuju bahwa elemen-elemen mendasar dari demokrasi sedang dilucuti dan dihancurkan. Oke, Mas, saya kira begitu ya. Kita perlu optimis, kita bikin eksperimen sebanyak-banyaknya, tidak ada kata yang final, dan yang paling penting di organisasi jangan ada kultus organisasi. Ada contoh baik meskipun gerakan di Thailand itu bukan gerakan berhasil, tapi gerakan gagal gitu. Atau belum berhasil gitu. Tapi ingat ketika para pemimpinnya ditangkap mereka mengatakan gitu kan, semua orang adalah pemimpin. Bebaskan kawan kami, siapapun pemimpinnya, kondisinya apapun, perlawanan harus terus berlanjut. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Gus Roy. Thank you semuanya. Ketemu lagi ke sahabat-sahabat PMI, sukses selalu.
Tetap berjuang. Mari. Salam pergerakan. Salam. Ya. Terima kasih.